Setelah Siopan sampai di TKP lembah Pensiang dengan menemukan wilayah lembah itu terlihat sangat kacau. Siopan pun juga dapat melihat wilayah lembah itu yang awalnya tenang dan indah kini dipenuhi bau busuk menyengat. Saat kali ini banyak sekali murid yang mengangkut dan memindahkan berbagai mayat manusia maupun hewan, sehingga setelah beberapa saat diam-diam mengamatinya, ia pun akhirnya mengerti. Sebab waktu itu ketika ia menyelinap ke lembah ini di tengah malam, ia nyatanya tetap ketahuan, dan bukan karena para pengikutnya semuanya memiliki keterampilan tinggi, melainkan banyaknya makhluk aneh yang mereka pelihara, memungkinkan seorang penyelinap tak sedikit pun bisa menyadarinya. Namun pada saat ini, tanpa adanya sejumlah makhluk aneh itu, hal itu tampaknya menguntungkan bagi Siopan. Sebab setidaknya ia tak perlu cemas menghadapi mereka, yang kemungkinan saja tiba-tiba akan membunyikan bel peringatan di sekitar lembah untuk mengungkap dirinya. Bahkan Siopan juga menemukan para murid lembah Pensiang memang banyak, tapi kebanyakan dari mereka dikirim untuk memburu keberadaan dari dewa binatang. Ya meskipun ada beberapa tetua di lembah seperti Yunilan dan Sang Guance, mereka juga tak akan berpatroli di lembah sepanjang waktu, sehingga ini memungkinkan Siopan tanpa kesulitan apapun menyelinap memasuki lembah. Dengan setelah memasuki lembah, Siopan pun langsung bergegas menuju ke arah altar neraka, sebab waktu itu ketika menemukan Xiaobai di penjara di tempat itu, ia tanpa sadar menemukan formasi yang dicarinya juga ada di sana, sehingga membuatnya pun dengan hati-hati menyusup masuk dan akhirnya melihat ke sebuah altar neraka yang megah, menemukan meskipun keamanan di luar ketat tapi tak seorang pun berjaga di dalamnya, serta sekilas ia menemukan tempat itu tampak sama seperti sebelumnya. Dengan lantainya masih memiliki formasi aneh berwarna merah tua terukir dalam di tanah, dan Siopan memahami formasi aneh ini nyatanya adalah formasi neraka 8 buah legendaris dan misterius yang memang dicarinya. Bahkan ia tak menyangka tempat itu mengalami sedikit kerusakan, dikarenakan pada waktu itu ketika ia dan Xiaobai melarikan diri akibat letusan magma yang mereka picu, kerusakan di tempat ini tampaknya masih bisa terlihat dengan area hitam terbakar di dinding dan beberapa area sedikit berubah bentuk akibat kobaran api yang hebat. Tapi yang anehnya sekelilingnya secara umum masih terlihat sangat utuh, tanpa sepertinya formasi itu dengan kekuatan khususnya telah menyelamatkan tempat ini. Oleh karenanya setelah sampai di altar neraka, Siopan pun terdiam cukup lama sebelum kemudian berjalan ke arah formasi dan mengamatinya dengan seksama. Saat ia bisa melihat semua ukiran para dewa ganas itu masih sama dalam ingatannya, tergambar sangat jelas dan nyata dengan pola-pola yang menghubungkan. Sosok-sosok ini pun tanpa rumit serta aneh, sehingga membuat Siopan pun menenangkan dirinya, lalu memutuskan untuk duduk bersila dalam formasi ini. Akan tetapi tepat ketika ia hendak bermeditasi di sekitar si formasi, tiba-tiba di altar dalam kegelapan di depannya, tanpa diduga suara tawa cekikikan wanita yang jelas pun bergema, diikuti dengan kemunculan sosok wanita memiliki penampilan cantik nana duhai yang ternyata itu secara mengejutkan adalah Jin Ping-er. Oleh karenanya setelah kemunculan Jin Ping-er, Siopan pun yang kali ini masih menunjukkan keterkejutan hebat ketika melihat sosoknya, menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa juga ada di sini dan untuk apa maupun bagaimana juga ia tahu bahwa dirinya akan datang ke sini. Saat Jin Ping-er pun bilang bahwa itu diketahuinya berdasarkan dirinya yang terakhir kali berada di sini bersamanya dan mendengar ia kali ini sedang melacak keberadaan dari dewa binatang dengan menurut legenda perbatasan selatan untuk menaklukkan dan menyegel sang dewa tersebut tentu saja haruslah memiliki formasi yang diperlukan. Selain itu kemunculannya ada di sini didasari atas perintah dari Raja Hantu yang mengizinkannya untuk datang dan membantunya dalam misi melacak keberadaan dari dewa binatang. Mengingat dia tahu letak di mana gua penakluk iblis tempat keberadaan dari dewa binatang, menyebabkan Siopan pun yang mendengarnya menunjukkan mode diamnya dengan tak menyangka Raja Hantu akan mengutus Jin Ping-er untuk membantunya dalam misi melacak TKP dari dewa binatang. Sebelum kemudian ia pun yang mengetahui Jin Ping-er sepertinya sudah ada di sini sebelum dirinya. Dan sesuai dengan apa yang disebutkannya, bahwa legenda mengatakan untuk menaklukkan dewa binatang adalah menemukan formasi neraka 8 buah di sini sangat penting. Hanya saja dirinya kurang masuk akal dan sama sekali tak bisa memahaminya, menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah memiliki pemahaman maupun menemukan sejumlah hal di tempat ini. Saat Jin Ping-er pun memberitahukan bahwa ia sama sekali tak menemukan hal apapun di tempat ini, walaupun sebenarnya dirinya sudah berada di altar neraka selama 3 hari, hingga selain gambar-gambar berantakan yang terukir di tanah, dirinya sama sekali tak menemukan apapun lagi. Menyebabkan Siopan pun yang mendengarnya hanya bisa mengalihkan tatapannya karena gambar-gambar merah tua di bawah kakinya
Dan berbeda dengan Jin Pinger maupun Xiao Hui, ia nyatanya telah merasakan kekuatan formasi aneh itu tanpa memiliki kekuatan yang luar binasa. Tapi Xiao Pan pun segera menghilangkan semua pemikirannya ini dan kembali mengalihkan pandangannya ke arah Jin Pinger sebelum kemudian menyarankannya untuk tetap tinggal beberapa waktu lagi di sini, mengingat dia merasa kemungkinan mereka masih memiliki harapan menemukan hal lain, sebab tak peduli apapun, tempat ini adalah satu-satunya mereka tahu memiliki formasi neraka 8 buas. Dengan formasi itu sangat penting untuk menaklukkan dewa binatang. Setelah mendengar saran dari Xiao Pan, Jin Pinger pun secara manja segera mengiyakannya, mengingat ia merasa saran itu merupakan ide yang sangat bagus. Oleh karenanya setelah Jin Pinger setuju dengan rencananya, Xiao Pan pun kembali duduk di depan gambar-gambar formasi mencoba untuk mengamatinya. Di balik mode menggoda yang ditunjukkan, Jin Pinger kali ini duduk tak jauh darinya. Tapi demikian Xiao Pan pun sama sekali tak tergoda oleh rayuannya, melainkan ia terus memperhatikan dengan seksama gambar-gambar di dalam formasi. Dan karena suatu alasan tak pasti, ia pun tiba-tiba teringat sebuah ingatan masa lalu tentang Xiao Bai yang pernah mengatakan padanya waktu itu bahwa dirinya akan pergi ke perbatasan selatan untuk mencari mantra formasi neraka 8 buas. Namun kali ini ia sudah lama tak mendengar ada kabar tentangnya, dan di seluruh dunia sepertinya hanya tempat ini yang memiliki formasi neraka 8 buas, sehingga buahnya pun secara penuh Shirin bertanya-tanya tentang gerangan di manakah kali ini rubah putih itu sekarang, dan mengapa juga ia tak berada di sini. Namun Xiao Pan pun segera membuang semua pemikirannya ini saat ia terus memperhatikan simbol formasi di altar neraka, sampai pada akhirnya selama seminggu berlalu, ia dan Jin Pinger pun diam-diam terus berada di altar neraka, mencoba mencari tahu isi di dalamnya. Tapi demikian keduanya pun masih sama sekali tak berhasil menemukan apapun. Malah sebaliknya mereka mendapati para murid lembah pensi yang terus berdatangan untuk melakukan pemeriksaan, dan beberapa kali Sang Guanche juga secara pribadi membawa orang untuk memasuki wilayah dalam altar, sehingga Bo Xiao Pan dan Jin Pinger pun segera bersembunyi. Hanya saja pada akhirnya mereka tetap tak mampu memahami makna dari formasi buas 8 neraka. Dengan keduanya duduk berhadapan dengan gambar formasi itu sepanjang hari, sebelum kemudian Jin Pinger pun mulai bereaksi, menanyakan pada Xiao Pan mengenai dirinya, ia apakah sudah bisa menyimpulkan makna dari formasi di altar neraka. Mengingat mereka sudah mengamati para makhluk aneh ini selama 7 hari penuh, dan selama 7 hari itu mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa, tapi masih belum bisa mengaktifkan si formasi, yang bahkan mencoba membangkitkan beberapa sosoknya saja rasanya mustahil, sehingga buahnya pun bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini. Saat Xiao Pan pun yang mendengarnya sejenak menunjukkan mode diamnya, di balik pandangan matanya melirik ke arah tengah aula, sebelum kemudian memberitahukan tentang kejadian yang pernah dialaminya di masa lalu, yang mana waktu itu ketika berada di sini untuk menyelamatkan seseorang, ia pernah memicu mekanisme di altar neraka yang langsung mengaktifkan formasi neraka 8 buas, tapi sayangnya mekanisme itu tanpa diduga kali ini telah menghilang tak tahu rimbanya. Menyebabkan Jin Pinger pun yang mendengarnya secara penuh Shirin segera mengalihkan pandangannya ke tengah aula, seperti yang dilihat Xiao Pan menemukan ada sebuah panggung batu kecil berdiri di tengahnya dengan penampilan buriknya tampak menghitam seperti telah terbakar cukup lama. Namun ketika Jin Pinger masih melakukan pengamatannya pada panggung batu kecil, Xiao Pan pun tiba-tiba merasakan aura sekelompok orang akan memasuki altar neraka, sehingga buahnya pun mengajak Jin Pinger dan Xiao Hui untuk segera bersembunyi. Dengan ketika ketiganya berusaha bersembunyi, Xiao Pan pun kali ini dapat melihat 3 sosok manusia segera memasuki ruangan altar. Saat itu adalah guru lembah pensi yang Yunilan, Sang Guanche dan juga Li Sun. Sebelum kemudian Yunilan dan Sang Guanche pun perlahan berjalan ke tengah altar, berdiri di antara formasi. Di balik wajah mereka yang tertutup dalam kegelapan, terutama Yunilan, yang kali ini tampaknya berada dalam situasi hati yang galau ketika mengamati situasi altar, sebab ia tak pernah berharap formasi legendaris di tempat ini, yang telah mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, ini secara menyuramkan telah berubah menjadi kehancuran. Tapi setelah sejenak menunjukkan mode galaunya, Yunilan pun segera menghilangkannya. Dengan pandangannya akhirnya tertuju pada batu merah aneh, lalu perlahan berjalan ke arah panggung batu yang terbakar itu dan mengulurkan tangannya serta dengan lembut mengusapnya. Sebelum kemudian menanyakan pada Sang Guanche mengenai sudah berapa lamakah kejadian terbakarnya batu merah aneh ini di dalam aula. Saat Sang Guanche pun yang mendengarnya sontak terkejut, dengan tak berharap Yunilan akan melontarkan pertanyaan seperti itu padanya. Hanya saja ia tak segera menjawab pertanyaannya, hingga dirinya tanpa ragu menjawabnya. Di balik pandangan matanya melihat ke arah Li Sun.
Tapi di sini Yun Yilan pun menyuruhnya untuk segera menjawab pertanyaannya tanpa menyembunyikan sedikit pun dari Li Sun. Sehingga bos Sang Guan Che pun memberitahukan bahwa kejadian itu terjadi sejak persiapan pemanggilan resmi dimulai dan hingga hari ini sudah 30 hari berlalu dengan penatua api merah cemerlang tak kunjung memberikan respon. Yun Yilan pun yang mendengarnya menunjukkan ketidakberdayaan di raut wajahnya dengan tak berharap kejadian itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi di atas altar, Xiaopan pun yang kali ini bersembunyi mendengarnya justru terkejut. Saat ia bukan terkejut karena lembah pensi yang juga tak berdaya memperbaiki formasi aneh di dalam altar neraka, melainkan ia merasa heran mendengar tentang penatua cemerlang api merah yang disebutkan Sang Guan Che, sehingga hambanya pun tanpa sadar bertanya-tanya tentang penatua cemerlang api merah itu, yang apakah binatang buas besar diselimuti amukan api yang pernah dilihatnya waktu itu, dan mungkinkah juga itu merupakan inti dari formasi neraka 8 buas yang legendaris. Namun ketika Xiaopan memikirkan hal ini, suasana di altar neraka pun mulai terasa aneh. Yun Yilan sama sekali tak berbicara sepatah kata pun di balik mode mondar-mandir yang ditunjukkannya tanpa sedang merenungkan suatu hal. Sebelum kemudian ia pun akhirnya mengambil keputusan dan mengatakan pada Sang Guan Che bahwa mereka harus segera memulihkan formasi di altar neraka secepat mungkin, tak peduli apapun yang terjadi, dikarenakan jika tidak, mereka kemungkinan besar tak mempunyai cara lain untuk menghadapi sosok mengerikan yang merupakan musuh besar bagi lembah pensiun mereka. Terlebih lagi pada waktu itu ketika lava meletus, kerusakan yang ditimbulkan pada formasi di altar sungguh luar binasa dan energi spiritual yang telah dikumpulkan lembah pensi yang mereka selama ratusan tahun telah terkuras habis, termasuk kehilangan kunci cermin neraka. Sehingga itulah sebabnya mereka tak dapat memanggil penatua cemerlang api merah untuk mengaktifkan formasi. Tapi sebenarnya jika orang itu tak muncul ini nyatanya sangat wajar, sebab inilah saat yang kritis bagi mereka untuk menggunakan formasi di altar. Ingat formasi di altar neraka ini diciptakan oleh para leluhur lembah mereka. Mengikuti catatan dari buku Giok Pensiang yang diwariskan secara turun-temurun, dengan di bagian akhir buku Giok, seorang leluhur telah menuliskan beberapa kata yang merupakan metode berbahaya.